Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ibu Nok Ainul Latifah atau biasa dikenal dengan Bu En. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal ini, saya mengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak. Dan kebetulan, saya mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Anak-anak semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, terjaga imunnya, dan siap mengikuti mat sama Man 1 Tegal. Hari ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang ukhuwah. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu ukhuwah? Ukhuwah artinya persaudaraan. Nah, dalam konsep Islam, ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ada ukhuwah Basyariyah, atau kita juga bisa mengenalnya dengan ukhuwah Insaniyah. Kita bahas satu persatu ya. Kalian dengarkan baik-baik supaya nanti ketika ada evaluasi kalian bisa menjawab semua pertanyaannya. Oke, yang pertama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu berarti rasa saling bersaudara antara satu dengan yang lain karena sama-sama memeluk agama Islam, karena sama-sama beragama Islam. Entah dia berada di Indonesia, entah dia ada di Amerika, entah berada di belahan bumi manapun, asalkan dia adalah pemeluk agama Islam, maka persaudaraannya disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada ukhuwah Watoniyah. Nah, kalau ukhuwah Watoniyah itu perasaan saling bersaudara antara satu orang dengan orang yang lain. Karena apa? Karena dia merasa satu bangsa, satu negara. Contohnya bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Thailand, dan semuanya. Nah, karena perasaan satu bangsa itu, maka disebut ukhuwah Watoniyah atau persaudaraan karena satu bangsa. Nah, pada ukhuwah Watoniyah ini sama sekali tidak dibatasi oleh sekat-sekat, tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial. Seperti apa? Seperti agama, seperti suku, seperti adat istiadat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi, ukhuwah Watoniyah itu murni persaudaraan karena memiliki kesamaan berbangsa atau bernegara, tanpa melihat agama, tanpa melihat bahasa, tanpa melihat suku, dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga, ukhuwah Basyariyah atau dikenal juga dengan ukhuwah Insaniyah, yaitu perasaan saling bersaudara karena merasa sama-sama manusia. Karena dia merasa sama-sama bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Sama dengan ukhuwah Watoniyah. Di sini ukhuwah Basyariyah pun tidak ada sekat atau tidak dibatasi, baik itu oleh agama, nggak melihat sama sekali agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, bahasanya apa, jenis kelaminnya apa, sama sekali tidak memikirkan itu. Ini namanya ukhuwah Basyariyah. Bisa dikatakan bahwa ukhuwah Basyariyah ini merupakan ukhuwah yang tertinggi setelah ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah. Kalau kita sudah bisa
melaksanakan atau sudah bisa mendalami ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, maka pastinya kita juga harus bisa menggapai target atau derajat ukhuwah basyariah, di mana kita mau menolong orang lain bukan karena melihat saya mau menolong kamu, agamamu apa, gitu, tanpa melihat agama, sukumu apa, negaramu apa, sama sekali kita tidak pernah melihat itu, tapi murni semata-mata karena kita sama-sama manusia. Orang yang memiliki jiwa ukhuwah basyariah, maka dia akan bisa memanusiakan manusia. Alangkah indahnya kalau kita sudah bisa memanusiakan manusia. Nah, anak-anak semua, dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagaikan telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa menolong seseorang, maka dia seolah sudah menolong seluruh manusia. Betapa sangat indahnya, kan? Ya, tentu saja sangat indah sekali pesan yang dititipkan Allah di dalam Al-Quran. Maka menjadi kewajiban dari warganya untuk mengkritik, menyalahkan, dan meluruskan. Meskipun agama, mazhab, dan kebangsaan sama dengan kita, jika seseorang berbuat salah atau zalim, maka harus kita kritik dan kita tunjukkan kesalahannya secara lugas, gitu. Anak-anak semuanya, kalau kita sudah membahas, tadi kita sudah membahas nih tentang ukhuwah Islamiyah, tentang ukhuwah watoniyah, tentang ukhuwah basyariah. Nah, di kementerian kita saat ini sedang dicanangkan tentang moderasi umat beragama. Nah, seperti apa sih itu? Sebetulnya moderasi beragama ini adalah aktualisasi dari 3 ukhuwah tadi, dari 3 ukhuwah yang sudah kita bahas di atas, di mana kita berada di tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kita memang harus menghargai perbedaan. Tetapi di sini ketika kita menghargai perbedaan, kita juga jangan sampai kebablasan. Alih-alih atas nama toleransi, tapi kita kebablasan. Kebablasan yang seperti apa? Kebablasan yang mencampur adukan urusan keyakinan dengan urusan kemanusiaan. Ya, jadi kita tidak boleh mencampur adukan itu. Misalkan yang kebablasan seperti apa? Seperti kalian misalkan ikut beribadah dengan teman kalian yang non muslim, seperti itu. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Terus bagaimana seharusnya kalau kita berada di tengah-tengah? Ya, kita menghargai mereka, menghargai pilihan hidup mereka, menghargai pilihan keyakinan mereka, tidak mengusik mereka, menghargai ketika mereka memutuskan untuk beribadah, menghargai mereka untuk menentukan pilihan agamanya. Kita tidak memaksakan agama kepada siapapun. Itu yang kita sebut dengan moderasi. Nah, ternyata moderasi beragama itu nyambung ya dengan toleransi yang tadi. Oh, dengan ukhuwah yang tadi sudah kita bahas. Apa saja tadi? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Ada beberapa video yang bisa nanti kalian lihat tentang ukhuwah baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, maupun ukhuwah watoniyah. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling memahami, bukan saling membenci. Saling mengerti, bukan saling mencaci. Keberagaman bukan untuk diperdebatkan. Kita hanya perlu menempatkan diri sesuai dengan peran yang digariskan. Tak perlu mengusik yang bukan ranah kita.
berjalan di jalur masing-masing tanpa merasa asing, bergandengan tanpa memaksakan. Nikmati ragam harmoni dalam hidup yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanaya Bagas Purwaka atau biasa dipanggil Bagas. Saya siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan keberagaman. Setelah sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, saya semakin memahami perbedaan itu ada, agar kita saling belajar, memilih yang benar, yang buruk ditinggal. Sebagai anggota OSIS yang banyak mengikuti kegiatan baik di madrasah dan di luar, tentunya membuka kesempatan bagi saya untuk bertemu dengan teman yang berbeda keyakinan, melakukan aktivitas bersama, dan berusaha menyediakan waktu untuk menjaga kebersamaan yang sudah kami punya. Meskipun kami sadar kami berbeda. Kami tahu berbeda memang tidak sama, tapi kita masih bisa berdampingan kan? Menunggu teman selesai melaksanakan ibadah merupakan hal yang lumrah sebelum kami beraktivitas bersama, berorganisasi, ngecamp, atau sekedar kumpul di kafe. Kami melakukannya tanpa memperbesar perbedaan yang kami punya. Toleransi tidak harus mengikuti kan, apalagi menyamakan. Kami menikmati setiap momen kebersamaan dengan tetap saling menghargai. Hidup dengan cara kami tanpa berusaha saling mempengaruhi. Allah menciptakan kita dalam keadaan berbeda-beda. Bukankah perbedaan itu rahmat? Kita tidak perlu memperbesar perbedaan, karena perbedaan yang membuat segalanya lebih indah dan berarti. Ini pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Harmoni dalam hidup akan tercapai bila semua berjalan sebagaimana perannya. Tidak harus selaras atau seirama. Keberagaman selayaknya menjadikan kita sosok yang lebih memahami, bukan menuntut. Bukankah pada dasarnya kita tahu mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda? Hanya terkadang kita sekedar tahu tanpa mau memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Denis Ara Prasojo. Saya siswa kelas 10 IPA 5 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal. Sedari kecil, saya sudah belajar tentang toleransi dan saling menghargai. Saya hidup di lingkungan yang penuh perbedaan, tapi kami mampu berdampingan tanpa menimbulkan pertikaian, menciptakan harmoni indah dalam kehidupan, dan mewujudkan rasa nyaman dan aman. Ketika kita mampu menempatkan diri sesuai peran yang kita miliki, alangkah indahnya. Seperti yang saya alami. Di madrasah, kami memiliki keyakinan yang sama. Sedangkan, di lingkungan tempat tinggal saya, penuh dengan perbedaan dan keberagaman, baik dari segi budaya, ras, maupun agama. Perbedaan tentu memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika kita saling membantu, bahu-membahu, bergotong royong, menghadapi segala permasalahan dengan mengesampingkan perbedaan yang kita miliki, tentunya hasil manis akan kita dapati. Tanggalkan ego, kedepankan ego. Berbeda memang tidak sama, tapi kita masih bisa bersatu kan? Di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak membuat kami diam tanpa melakukan apapun di tengah keberagaman yang kami miliki. Saya dan teman-teman di lingkungan tempat tinggal saya
sepakat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kami melakukan bersama tanpa melihat siapa saya, dia, atau mereka. Kalian tahu pelangi? Ia tercipta dari bermacam warna, tapi mampu ciptakan harmoni dengan indahnya. Begitu pula saya dan teman-teman, berusaha menciptakan pelangi kami sendiri untuk hasilkan harmoni yang tak kalah indahnya. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan pembahasan singkat tentang ukhuwah ini dapat kalian terima dengan baik dan bisa kita jadikan referensi untuk kita menentukan sikap, untuk kita menentukan sikap pergaulan kita dengan sesama, terutama dengan sesama manusia di seluruh muka bumi ini. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia, bukan manusia yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Begitu saja anak-anak untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian menerima pembahasan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan berbanggalah kalian sudah masuk di MAN 1 Tegal. Al-afu minkum, apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.